Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang di Ngeruja, Rumpi tentang pajak. Bersama kami, penyuluh KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 1. Dengan saya di sini saya Nita dan rekan saya Saya Ervi. Erti. Sekarang ini kita sudah memasuki episode ke-7. Nah, episode ke-7 ini kita mau ngobrol tentang apa nih, Mbak? Ngerumpi tentang apa? Kayaknya kemarin PPH udah, berarti gilirannya PPN aja kali ya Mbak. Jadi episode keempat kita ngebahas tentang PPH, objek PPH nih, penghasilan ya Mbak. Nah, sekarang kita beralih ke pajak pertambahan nilai PPN, ke pajak yang lain ya Mbak. Nah, kita ngebahas tentang objek PPN dulu nih, sesuai dengan apa nih, background kita Judul ya, sesuai judul. objek PPN. Nah, sebelumnya nih Mbak, sebelum kita mulai, kita nih syutingnya di tanggal berapa nih Mbak? Tanggal 22 Desember, kebetulan bertepatan dengan Hari Ibu. Selamat. Iya, selamat Hari Ibu buat ibu-ibu. Sama-sama Mbak Mita juga selamat hari. Nanti Oh, kawan kawan pajak. pajak. Kawan ibu ya, atau pasangan ibu ya. Baik. Kita Boleh, boleh Mbak Mita. update PPN. Apa saja nih Mbak update dari PPN? Boleh. PPN itu sendiri merupakan pajak pertambahan nilai, Mbak. Jadi pajak yang dikenakan atas barang, bukan atas penghasilan. Kalau PPH kan atas penghasilan nih. Nah, objeknya sendiri yaitu penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Kemudian impor barang kena pajak. Kemudian penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Kemudian yang selanjutnya, objek selanjutnya yaitu pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Kemudian pemanfaatan jasa jasa kena pajaknya yang dilakukan dari luar daerah pabean dimasukkan ke dalam daerah pabean. Kemudian untuk tadi kan sudah ada impor, Mbak. Berarti harus ada lawannya nih, ada ekspornya nih. Ekspornya atas barang kena pajak berwujud dan tidak berwujud yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Dan ekspor atas jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, Mbak. Gitu kira-kira Mbak Mita. Baik, Mbak Erti. Kurang lebih kayaknya kalau saya hitung tadi menyebutkan ada 8 jenis penyerahan ya Mbak ya. Ada 8 jenis penyerahan yang terkait objek PPN ini. Dan kalau saya tadi nyimak, objek PPN ini berarti kalau bisa ditarik kesimpulan ya Mbak, objek PPN ini atas penyerahan dari barang dan barang baik berwujud maupun tidak berwujud dan jasa yang merupakan barang dan jasa yang kena pajak ya Mbak menurut Undang-Undang PPN ini. PPN benar, Mbak. Kemudian tadi pelakunya nih Mbak ada, tadi aku dengar ada pengusaha, ada apa sih namanya, ada pengusaha kena pajak, Kena pajak, betul. ada juga nggak disebut nih siapa pelakunya. Betul. Jadi aku pengen tahu kita skip ya Mbak, Boleh, boleh. Boleh. masing-masing penyerahan ini. Jadi PPN tadi yang pertama dulu penyerahan Penyerahan barang ya. Betul. di dalam daerah PPN yang dilakukan oleh pengusaha. Jadi kalau yang satu kan pertama pemanfaatan barang kena pajak ya oleh pengusaha itu Mbak masuk ke di daerah pabean nih. Jadi kan dilakukan oleh pengusaha nih. Pengusaha itu baik yang dia sudah PKP atau yang belum dikukuhkan PKP, meskipun dia wajib dikukuhkan sebagai PKP nih Mbak. Kemudian penyerahannya atas apa nih Mbak? Penyerahannya juga harus mempunyai syarat Mbak. Dia merupakan barang kena pajak. Kemudian
diserahkan di dalam daerah pabean. Dan kemudian penyerahannya itu dilakukan untuk kegiatan usaha atau kegiatan aktivitas perusahaannya nih Mbak. Itu. Kemudian yang pertama itu yang selanjutnya barang yang diserahkan bisa berupa barang berwujud dan barang tidak berwujud Mbak. Gitu Mbak Mita. Jadi untuk poin yang pertama ini berarti dia di dalam daerah. Betul. Si pemberi atau penerimanya itu di dalam daerah pabean ya Mbak? Daerah pabean betul. Ini dia itu dilakukan pengusaha yang maupun memang belum. dikukuhkan. Nah, betul. Jadi istilahnya masih ada yang bisa, ada yang belum gitu ya Mbak ya. Intinya kayak gitu ya. Betul. Tapi belum dikukuhkan. Betul, betul. Oke, kemudian tadi juga bisa barang wujud maupun tidak wujud. Iya betul Mbak. Kemudian kita lanjut ke pilihan yang kedua ya Mbak. Nah, yang kedua itu kan tadi impor nih, kita impor barang kena pajak nih, berarti kita memasukkan barang, kita beli barang dari luar nih. Nah, kalau kita beli barang berarti kan tetap kita kena pajak nih, meskipun kita bukan PKP nih. Siapapun yang beli barang dari luar negeri atau dari luar daerah pabean masuk ke dalam daerah pabean, berarti nanti akan dikenakan pajak nih Mbak. Nah, pemungutannya nanti dilakukan oleh direktorat sebelah nih Mbak, saudara kita sendiri nih, Direktorat Bea Cukai Mbak. Seperti itu Mbak Mita. Oh, baik. Jadi untuk impor itu dilakukan pelakunya sama siapapun ya Mbak? Siapapun Mbak, tidak. Betul, betul, betul. siapapun yang melakukan saudara kita di Betul, betul. Jadi tidak melihat dia dalam betul. Jadi intinya kalau impor barang itu lebih luas ya Mbak ya, istilahnya pelakunya tidak khusus ke pengusaha ya, tapi semuanya, kemudian barangnya juga baik barangnya untuk konsumsi ataupun barangnya untuk kegiatan usaha atau menunjang aktivitas perusahaan gitu ya Mbak ya. Seperti itu. Itu Mbak. Yang penyerahan ketiga itu penyerahan jasanya nih Mbak. Sebenarnya sama kayak yang pertama nih, penyerahan barangnya nih, cuman ini bentuknya jasa. Pelakunya juga sama, pengusaha, baik dia sudah dikukuhkan atau memang belum dikukuhkan, meskipun dia sudah saatnya dikukuhkan. Intinya seperti itu ya Mbak ya. Kemudian yang diserahkan juga jasa kena pajaknya nih. Jasa yang diserahkan adalah jasa yang kena pajak. Kemudian penyerahannya di dalam daerah pabean juga. Dan dilakukan untuk kegiatan usaha Mbak. Sama seperti yang barang, cuma bedanya ini jasa. Gitu. Mungkin tadi sama Mbak. Objeknya beda. Ya barang. Kalau ini jasanya nih. Itu. Yang keempat ya Mbak ya berarti ya. Oke, yang keempat itu kan memanfaatkan barang kena pajak yang tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Jadi misalnya kita memasukkan barang dari luar daerah pabean nih ke dalam daerah pabean kita nih, atau gini aja deh contohnya, misalnya pengusaha si ini Tuan A nih, dia pengusahanya di Indonesia nih atau daerah pabean, kemudian dia memanfaatkan hak hak ini merek yang dimiliki oleh pengusaha di luar daerah pabean, misalnya di Singapura nih, dia memanfaatkan merek dagangnya nih di Indonesia. Nah, nanti atas pemanfaatan barang yang tidak berwujud tersebut, maka dia akan dikenakan pajak Mbak atau PPN-nya Mbak, seperti itu Mbak Mita. Oke, berarti ini sama dengan yang poin dua tadi, impornya ya? Nah, bersama Mbak. Betul. Betul.
tidak berwujudnya, betul. Mm, betul. Princess, ya boleh. Mm-mm. Iya, dimanfaatkan nih atau kita beli merek lah istilahnya ya Mbak ya, gitu. Oh, ternyata termasuk dalam objek. Kena objek pajak gitu. Oh, Mm-mm. kalau kelima Mbak. Kalau kelima tadi barang kena pajak tidak berwujud nih. Yang kelima berarti jasanya Mbak, ada barang berarti ada jasa nih. Hampir sama nih jasa, cuman ini bentuknya jasa. Kita memanfaatkan jasa dari pengusaha yang ada di luar daerah pabean. Kita masukkan ke daerah pabean kita. Itu juga dikenakan PPN Mbak Mita. Seperti itu Mbak. Tadi itulah Nah, barangnya apa gitu ya. sama. Betul, betul. Terus berapa Nah, tadi sudah ada impor, berarti sekarang ada ekspor nih. Ekspor itu berarti kita jual ya, jual barang, ke luar negeri ya, jual barang kena pajak nih, berwujud dilakukannya oleh pengusaha kena pajak. Nah, tadi yang pertama kan pengusaha itu dia bisa PKP atau non PKP nih Mbak. Nah, yang ini, yang poin ini dia dilakukan atau wajib dilakukan oleh pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, Mbak, jual barangnya atau ekspor barangnya, Mbak. Seperti itu, Mbak. Bedanya cuman di yang pertama dia bisa non PKP atau belum dikukuhkan. Kalau ini sudah dikukuhkan atau wajib sebagai PKP, seperti itu, Mbak. berarti untuk sektor ini diintegrasikan untuk pelakunya sendiri Betul, betul, betul. sebagai ada sih Dia harus penghasilannya tuh udah lebih dari 4,8 M tuh Mbak. Dia harus dalam 1 tahun. Wajib hukumnya ya Mbak, dikukuhkan intinya seperti itu. tapi kalau yang di bawah Boleh Mbak, boleh. Boleh, boleh. Dapat memilih. dalam kita Kalau yang di atas tidak boleh memilih. harus Harus sudah wajib. Seperti itu. Mbak. Ketujuh berarti dia tadi barang berwujud, sekarang tidak berwujud nih Mbak barangnya. Sama seperti yang barang berwujud, dia modelnya tidak berwujud barangnya, tapi dilakukannya juga sama oleh pengusaha kena pajak, oleh PKP nih Mbak. Gitu Mbak. Hanya bedanya di barangnya aja sih Mbak. Pelakunya sama, PKP. Seperti itu. Hmm. Mungkin kawan betul betul. Cuma yang bedain mungkin gini, kalau barang yang tidak berwujud apa sih mungkin gitu ya banyak yang bertanya-tanya nih. Jadi modelnya kalau barang yang barang kena pajak yang tidak berwujud itu kayak misalnya kita menggunakan hak cipta nih Mbak di bidang kesenian, sastra, kemudian menggunakan hak memakai peralatan industrial atau komersial, kemudian memberikan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, Mbak. Kemudian memberikan bantuan tambahan juga itu termasuk barang kena pajak yang tidak berwujud, istilahnya seperti itu, Mbak. Bukan bisa di apa ya namanya bisa dipegang lah istilahnya seperti itu. Tidak bisa diraba. Betul betul Mbak. Betul. Betul. Yang terakhir tadi udah barang-barang berarti sekarang jasanya nih. Jasanya sama pelakunya harus pengusaha kena pajak, cuma bedanya dari barangnya nih atau jasanya. Jadi lebih ke jasanya. Kita menggunakan menjual jasanya ke luar daerah pabean itu juga dikenakan PPN gitu Mbak Min. Oke, baik Mbak. Delapan banyak ya, lumayan ya. Nggak perlu mungkin. Mm-mm.
Sebagai PKP maupun yang belum dikukuhkan sebagai PKP tapi sudah memenuhi kriteria sebagai PKP gitu ya Mbak. Harus inilah ya, harus istilahnya kamu harus memenuhi syarat gitu ya istilahnya. Sudah betul. Kemudian yang impor itu bisa dilakukan oleh siapapun pelakunya ya Mbak ya. Betul, tidak memandang dia PKP atau badan OP gitu ya Mbak istilahnya semuanya. Dilakukan oleh siapapun dan dia tidak dalam kegiatan usaha juga ya, untuk konsumsi itu bisa. Betul, betul. Sebagai objek PPN. Kemudian yang ketiga, ekspor. Ekspor itu pelakunya adalah PKP, pengusaha kena pajak pengusaha yang sudah memenuhi atau dikukuhkan sebagai PKP, dikukuhkan oleh KPP sebagai PKP ya. Itu yang diaplikan amalnya ya, dikukuhkan sebagai PKP, atau yang penghasilannya di bawah tapi memilih. tapi memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Seperti itu ya Mbak kalau nggak salah ya. Seperti itu ya, ringkasannya kurang lebihnya seperti itu benar nih. 100. Masih rapot ya Mbak, akhir tahun. Oke, kemudian tadi Mbak, tadi kita udah PPN itu dasar hukumnya dari mana? Undang PPN Mbak nih. Pasal 4 ayat 1 ya, Undang-Undang PPN. Oke, tadi sudah objek PPN. Nah, kita lawan Mbak sekarang. Berarti yang dikecualikan gitu ya. Balik lagi uangnya. Pas ya Mbak. Jadi ini sudah ada objeknya, berarti yang dikenakan. Sekarang lawannya berarti yang tidak dikenakan. Nah, yang tidak dikenakan itu apa aja? Jadi misalnya kita beli makan dan minum di restoran, kemudian di rumah makan, kemudian di warung, di restoran, baik yang dimakan di tempat ataupun yang kita bawa pulang, Mbak. Itu dikecualikan dari PPN karena makanan dan minuman tersebut nanti akan dikenakan pajak daerah, Mbak Mi. Kemudian itu masih makan minum di restoran itu masuknya ke pajak daerah. Pajak daerah, Mbak, bukan PPN. Cuma mungkin gini ya, karena sering di ini ya di bondnya ada tulisan PPN gitu ya Mbak ya. Iya, ini memang Mbak. Soalnya di bondnya itu tertulis PPN gitu. Jadi Iya sih, cuman mungkin sih benar ya mereka mengenakan pajak daerah, cuman taunya PPN nih. Pas kebetulan dulu PPN-nya juga sama nih 10% Mbak, sama kayak pajak daerah PPN, padahal enggak sih gitu. Apalagi sekarang kan tarifnya udah beda nih, yang PPN nih kita 11% nih. Seperti itu. Benar. Tapi kalau daerah kan memang beda-beda ya Mbak. Ini tarifnya ya, antara daerah satu sama yang lain itu beda-beda. Betul, betul, betul Mbak Mit. Kemudian yang kedua nih Mbak Mit, uang ataupun emas batangan sebagai cadangan devisa sama surat berharga itu juga dikecualikan atau tidak dikenakan PPN Mbak Mit. Gitu. Iya, betul, betul. Gitu. Tadi sudah barangnya, sekarang jasanya nih Mbak Mit. Jasa yang tidak dikenakan PPN nih atau dikecualikan nih. Nah, jasa keagamaan nih Mbak Mit itu juga dikecualikan Mbak atau tidak dikenakan PPN Mbak Mita. Seperti itu. Misalnya jasa pelayanan rumah sakit, kemudian jasa jasa keagamaan tuh yang masuk jasa keagamaan apa Mbak? misalnya jasa pelayanan
rumah ibadah, Mbak. Kemudian misalnya jasa pemberian khutbah, kemudian khutbah atau dakwah itu juga bebas, bukan dibebaskan sih, dikecualikan dari pengenaan PPN ataupun penyelenggaraan kegiatan ibadah lainnya, Mbak Mit. Itu untuk jasa apa namanya keagamaan. Gitu. Kemudian Jadi kalau kita mm-mm, memanggil ini kan memanggil apa namanya? Ustadz, Ya, Ustadz. enggak sih Mbak, enggak. Dakwah kalau Jumatan itu terusnya yang disita ya. Iya, betul. Tadi mau itu enggak jadi ya Mbak. Kemudian jasa kesenian Mbak atau hiburan tuh Mbak. Misalnya bioskop, kemudian reklame itu juga dikecualikan dari PPN Mbak, karena itu juga masuk ke pajak daerah seperti itu. Hmm, betul, betul, betul Mbak Mit. Kemudian jika Mbak Mita nyewa ruangan nih, nyewa ruangan ke kamar atau hotel, itu juga dibebaskan atau bukan dikecualikan, maaf, dikecualikan dari pengenaan PPN atau bukan termasuk objek dari PPN, Mbak Mit. Seperti itu. Kemudian, misalnya nih mamanya Mbak Mita punya jasa buka atau catering, itu juga bukan objek dari PPN karena masuk ke daerah semua gitu. Sama yang terakhirnya nih yang penyediaan tempat parkir restribusi itu juga masuk ke daerah, bukan objek PPN. Karena mungkin selama ini masyarakat mengira bahwa parkir itu masuk ke pajak pusat ya Mbak ya. Karena kita sebenarnya ada dua pajak, pajak pusat atas penghasilan dan pajak daerah atas istilahnya kayak restribusi, kemudian eh, rumah makan, kemudian hotel, bioskop, kemudian pajak kendaraan juga masuk ke daerah nih Mbak. Karena orang ngiranya nih masuk ke pusat semua nih, seperti itu Mbak. Mm-mm. Jadi di masyarakat itu masih bercampur ya, kan? Mm-mm. Mm-mm. Kalau sudah Kalau sudah dikenakan pajak dari bagian tadi ya, Mm-mm. sudah dikenakan pajak Tidak didapur. Betul, betul. Jadi yang kesimpulannya adalah Kena bukan objek, bukan objek. Dan jasa. Betul Mbak Mit. Ke daerah. Jangan salah. Kemudian tadi kalau misalnya beli SPR gitu kan, itu tidak objek. Betul. Kemudian jasa keagamaan itu kan objek. Tidak objek. Kemudian jasa-jasa lainnya yang sudah dipungut pajak daerah. itu tidak. Betul. Betul liburan. Iya. Betul. Pajak daerah. Daerah masing-masing gitu. Kebijakan otonomi daerah mungkin. Betul, betul. Oke. Nah, ini udah. Tadi kan kita objek sudah. Yang bukan udah. Sudah ya. Kemudian. Kita ada sama Oh iya Mbak Mit. Dasar hukumnya dari Undang-Undang PPN juga Mbak Mit. Pasal 4A ayat 2 Mbak Mit. Gitu. Mungkin kawan pajak pengen ini nih baca-baca silahkan. Nanti di Undang-Undang PPN ya Mbak ya. Gitu. Cari sumbernya sendiri. Betul. Undang-Undang PPN. Gitu. udah lengkap banget ya Mbak. Udah lengkap banget nih Mbak. Lengkap lengkip ya Mbak. Sesuai dengan Betul. Dan lumayan panjang ya Mbak. Lumayan, betul. Padahal yang kita bahas hanya objek PPN aja, tapi lumayan nih.
Enggak. Oh, lumayan nih mengisi ini ya, mengisi Mau weekend. ya benar. Jadi kita kan di Ujak ini kan niatannya untuk belajar Novel, bisa iya. sakit, terkait dari dasar banget ya Mbak. Betul, dari awal ya Mbak ya istilahnya Dari awal. ya. Oke, Sudah sekian ya Mbak ya. Sudah, iya benar. Sudah cukup sepertinya. nanti Nanti. Tema-tema lainnya selanjutnya di Ujak Betul, selanjutnya. mungkin kalau kawan pajak mau usul atau misalnya Mbak aku pengen ini dong, silahkan nanti bisa ini chat mungkin ya bisa dikasih di komen mungkin ya Mbak ya. Jadi di komen boleh gitu. Oke, kawan Sampai pajak kawan pajak, terima kasih sudah menyimak sekali kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.